Ustadz Yusuf Mansur meminta untuk lapor saja ke polisi, saya tidak akan kabur. Ustadz Yusuf Mansur meminta kepada orang-orang yang merasa telah ditipu oleh dirinya terkait dengan uang investasi dan patungan usaha agar melapor saja ke kantor polisi, kepada pengaduan polisi dengan melampirkan bukti-bukti. Pernyataan tegas Ustadz Yusuf Mansur itu disampaikan melalui unggahan di akun Instagram @yusufmansurnew beberapa hari yang lalu. Ustadz Yusuf Mansur menulis di akun Instagramnya itu lantaran merespon atau menanggapi berita mengenai akademisi cross culture Ali Sarif yang menyebut dirinya Ustadz Yusuf Mansur itu sebagai penipu. Ustadz Yusuf Mansur bilang di Instagramnya, saya sudah persilahkan jauh-jauh hari lapor ke polisi, ke hukum, biar tahu siapa yang nipu, siapa sih yang sebenarnya bermain, mangga silakan. Adapun saya masih siap-siap aja, masih untung disebut cuma penipu, alhamdulillah. Begitu tulis Ustadz Yusuf Mansur, seperti bernada emosional, mempersilahkan kepada seluruh media untuk mengutip unggahan tersebut lantaran isu tersebut menurutnya sudah terlampau sering dilontarkan dari bertahun-tahun yang lalu. Ustadz Yusuf Mansur juga mengaku selama ini sebagai warga negara taat pada hukum. Jika ada pihak yang melaporkannya ke polisi terkait penipuan, Ustadz Yusuf Mansur mengaku akan mengikuti alur proses hukum tersebut. Oh iya, saya juga sosmedan terus kok tiap hari, bahkan juga suka live tiap hari. Silahkan hujat saya saat live dan hadirkan bukti itu saat saya live. Tunjukkan saya benar-benar sebagai penipu, ikhlas banget, kata Ustadz Yusuf Mansur, ikhlas sekali. Tuduhan penipuan terhadap Ustadz Yusuf Mansur juga telah dikonfirmasi oleh dirinya dalam beberapa kesempatan. Kala itu sejumlah pemberitaan mencuat perihal salah seorang warganet yang mengaku tidak bisa lagi menarik uang investasi yang dititipkan kepada Ustadz Yusuf Mansur sejak tahun 2013 yang lalu. Pada 11 September, Ustadz Yusuf Mansur sempat mengunggah bahwa tuduhan itu terkait bisnis investasi patungan, usaha Hotel City di Tangerang, dan Kondontel Moyavidi di Sleman, Yogyakarta, dalam tema gerakan ekonomi umat yang sudah dikonsepkan sejak tahun 2008 dan mulai dieksekusi tahun 2012. Nah, saat itulah mantan Menteri BUMN memberitahukan, namanya Dahlan Iskan, memberitahu dirinya bahwa gerakan patungan usaha itu yang dilakukan oleh UYM itu adalah ilegal karena tidak berizin. Sempat memang di stop itu akhirnya pada 2018 patungan itu mendapat izin baru sebagai aset manajemen syariah. Nah, dalam rentang 2012 hingga sekarang ini dirinya mengaku sudah memulangkan. Yusuf Mansur sudah mengaku sudah mengembalikan sejumlah uang investasi kepada pihak yang tergabung dalam patungan usaha ini. Begitu pengakuan dari Ustadz Yusuf Mansur mengenai hal yang sekarang ramai dibincangkan, yaitu mengenai patungan usaha dan uang milik para pemilik uang, artinya para penanam saham, penanam modal, penanam investasi. Nah, kemudian Ustadz Yusuf Mansur memberikan komentar kepada mengenai komentar terkait tuduhan penipuan yang dilayangkan kepadanya. Hal ini disampaikan melalui unggahan terbaru di medsosnya, yaitu Instagram milik dai kondang tersebut. Nah, dalam unggahan itu nampak sekali jempretan layar percakapan aplikasi perpesanan online yang lawan percakapannya menanyakan perihal kebenaran dari kabar kasus penipuan Ustadz Yusuf Mansur. Namun menjawab permintaan wawancara itu, menjawab permintaan wawancara itu, Ustadz yang kerap mengajak jamaah untuk senantiasa rajin bersedekah dengan keajaiban sedekahnya itu nampak lebih legowo dan menyerahkan semua kepada para pembaca dan masyarakat. Buat kawan-kawan media, nggak usah konfirmasi ke saya, langsung saja muat apa adanya menurut versi beliau-beliau para penuduh itu. Kalau perlu wawancarain beliau-beliau dan mereka itu. Wawancarai aja beliau-beliau dan mereka saja itu. Demikian ya, biar saya nggak jawab satu persatu WA-nya, tulis Ustadz Yusuf Mansur. Ia bahkan mempersilahkan kepada semua pihak yang merasa dirugikan olehnya untuk segera membawa hal itu ke ranah hukum. Bawa aja ke ranah hukum. Ia juga tidak mempermasalahkan tuduhan penipuan yang disematkan kepadanya. Saya udah persilahkan jauh-jauh hari ke polisi aja, ke hukum, biar tahu siapa yang penipu, siapa yang nipu, siapa sih yang sebenarnya bermain. Silahkan. Adapun saya siapa sih? Masih untung cuma disebut sebagai penipu, alhamdulillah, sambung Ustadz Yusuf Mansur. Ia juga mempersilahkan kepada awak media untuk mengunggah berita berkaitan dengan hal ini tanpa harus
takut dipermasalahkan olehnya. Silahkan naikkan sesukanya, silahkan. Kalimat ini bernada pasrah, menyerah, bahkan terserah. Nggak usah ada kode etik jurnalistik, khususnya di urusan saya. Kalimat ini pun bernada berkesan tambah emosional. Sebab saya udah nerima disebut penipu. Masih bernada marah, tapi disabar-sabarkan. Tinggal minta didoain aja dah. Nah, di sini Ustadz Yusuf Mansur menyandarkan pada yang paling akhir, minta doa aja. Ia juga kembali mempersilahkan kepada sejumlah pihak yang sebelumnya menuduh ia penipu agar laporkan saja ke kepolisian. Buat yang merasa ditipu, baiknya benar-benar ke polisi aja, kata Yusuf Mansur. Seperti selama ini bertahun-tahun saya sebagai warga negara sudah mencoba untuk taat hukum, taat kepada hukum, dan nggak akan menghindar, nggak akan lari, dan nggak akan meninggalkan pesantren saya, kampung saya, kota saya, dan negeri saya. Begitu penjelasan Ustadz Yusuf Mansur mengomentari hal yang sekarang ramai dibincangkan. Nah, di sini tampak sekali Ustadz Yusuf Mansur itu merespon dengan emosional. Semoga tidak terlampau emosional sehingga tidak pas kepada tuntutan yang dipintakan, karena sebenarnya tidak dengan perbuatan yang emosional. Demikian. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you.